Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhtar Khairul Islami dengan NIM B131230151. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi di era digital. Apa yang dimaksud perilaku organisasi di era digital? Perilaku organisasi di era digital adalah bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi berperilaku, berinteraksi, dan mengambil keputusan ketika teknologi digital, misalnya platform komunikasi, data analis, AI, cloud, menjadi pusat operasional dan budaya kerja. Dampak utama teknologi pada perilaku organisasi. 1. Kecepatan komunikasi. Informasi mengalir lebih cepat, keputusan bisa dibuat lebih cepat, tetapi kadang impulsif jika tidak divalidasi. 2. Desentralisasi kerja. Batas kantor fisik melunak, pekerjaan terdistribusi, mempengaruhi koordinasi dan kontrol. 3. Transparansi dan akuntabilitas. Data dan rekaman komunikasi, chat, email, log tugas meningkatkan visibilitas kinerja, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran privasi. 4. Kolaborasi lintas fungsi dan geografis. Tim multikultural dan lintas lokasi lebih mudah dibentuk, memerlukan kemampuan manajemen perbedaan budaya dan zona waktu. 5. Automasi tugas rutin, menggeser fokus peran dan dari operasi ke pengambilan keputusan bernilai tambah dan kreativitas. Perubahan pola komunikasi dan interaksi sosial, yaitu ada platform digital, misalnya chat, video, project management menjadi saluran utama. Lalu ada komunikasi asinkronus, misalnya email, pesan umum menuntut keterampilan menulis jelas dan tata kelola informasi. Lalu ada resiko miskomunikasi, meningkatkan tone, konteks hilang, sehingga perlu etika komunikasi digital dan kebiasaan konfirmasi. Lalu ada koneksi sosial, lebih sedikit interaksi tatap muka. Organisasi harus proaktif menjaga kultur dan keterikatan budaya organisasi dan nilai. Budaya berorientasi inovasi semakin penting. Eksperimen cepat, toleransi terhadap kegagalan terukur, nilai-nilai baru, agility, kolaborasi, literasi data, dan etika digital. Lalu pengelolaan perubahan harus berkelanjutan, program pembelajaran, komunikasi perubahan, dan role modeling pemimpin. Sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi. 1. Rekrutmen.
mencari skill digital, data literasi, coding untuk beberapa peran, kemampuan kolaborasi virtual. Lalu ada pelatihan berkelanjutan, e-learning, micro-learning, internal mentorship untuk menjaga kemampuan tetap relevan. Lalu ada employee experience, desain pengalaman kerja, terdiri onboarding digital, feedback loop, well-being support untuk mempertahankan talenta. Pengambilan keputusan dan penggunaan data. 1. Pengambilan keputusan dan penggunaan data. Data driven decision making, keputusan berbasis data, analisis dashboard, KPI real time. Keterampilan kritis, karyawan harus bisa membaca data, memahami bias, dan menilai kualitas sumber data. Etika AI dan algoritma. Pengambilan keputusan otomatis harus transparan dan diaudit. Etika privasi dan keamanan informasi, yaitu ada kepatuhan pada regulasi, misalnya perlindungan data, dan kebijakan internal sangat krusial. Lalu ada perilaku digital etis, penggunaan data pelanggan, tidak menyebar hoax, menjaga kerahasiaan perusahaan. Lalu ada keamanan siber, pelatihan keamanan terdiri dari phishing simulator, autentikasi kuat, manajemen akses. Kesimpulan, perilaku organisasi di era digital menuntut adaptasi menyeluruh, dari cara komunikasi, gaya kepemimpinan, hingga pengelolaan talenta dan etika data. Keseimbangan antara teknologi dan perhatian pada aspek manusia, terus kesejahteraan budaya adalah kunci keberhasilan transformasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.